بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya muliakan para tuan-tuan guru saya, yang saya hormati bapak-bapak sekalian dan para ibu-ibu, dan yang saya sayangi anak-anak bapak sekalian. Kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam yang ke-14 ini Allah izinkan kita melaksanakan Qiyamul Lail. Itu semua karena kemurahan Allah Ta'ala. Maka kita sebagai hambanya hal yang pantas banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, terutama syukur dalam dua nikmat yang mana Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatanin maghbunun fihima katsirun minan nari asyihatu wal barar. Ada dua kenikmatan yang mana manusia tertipu oleh dua nikmat tersebut. Maghbunun fihima, kata Rasul, tertipu oleh dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat itu? Tiada lain adalah nikmat asyihatu wal farar, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ia tidak pergunakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Itulah manusia yang tertipu. Kemudian marilah kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul. Tidak ada petunjuk yang lebih baik kecuali hanya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat dunia akhirat ini. Karena Allah di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada contoh yang baik, suri teladan yang baik. Maka kalau kita ingin baik beragama ini, ikutlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pengertian yang dimaksud dengan sunnah. Ma'udipan ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw nahwaha. Segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi, apakah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, cita-cita Nabi, maka kita sebagai umatnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-11 ini kita ketika melaksanakan ibadah puasa tadi terasa kali panasnya, luar biasa panasnya, sungguh luar biasa. Ya, itu semua sebenarnya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diuji keimanan kita itu benar-benar. Karena kita ini hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Sampai di dalam hadis Nabi, walaupun hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama, bahwa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai 1500 dan sekarang sudah 1438 Hijriah. Berarti berapa tahun lagi itu, Bu? Itu prediksi, walaupun di masalah hadis ini ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang menjelaskan hadis ini termasuk hadis hasan. Walaupun di antara para ulama itu ada masih perselisihan, tetapi prediksi Nabi itu biasanya itu benar. Dan banyak sekalian para ulama itu yang mensahihkan hadis itu. Umur umat Nabi Muhammad ini sampai 1500 dan sekarang 1400, dan kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kanan fitnah, kiri fitnah, depan fitnah, belakang fitnah. Di mana-mana kita hidup dengan penuh dengan fitnah. Maka kalau Allah turunkan azab di muka bumi ini, wajar rasa syukur kita kepada Allah itu langka. Kita ini banyak mengeluh, banyak berkeluh kesah, banyak ingkar, banyak
tak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun setahun tiap tahun kita berpuasa, tapi puasa kita tidak ada pengaruh pada diri kita. Kenapa? Karena puasa itu tidak dibekali dengan ilmu. Maka untuk berpuasa itu harus dibekali dengan ilmu. Untuk mengetahui keutamaan ibadah puasa ini, Bapak Ibu sekalian, harus didasari dengan ilmu. Apa itu ilmu? Mengetahui segala sesuatu pada hakikatnya dengan seyakin-yakinnya, itulah ilmu. Maka orang yang berilmu itu akan diangkat oleh Allah derajatnya, sebagaimana dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian, Allah akan angkat derajatnya dengan beberapa derajat. Beda orang yang berilmu tidak orang yang berilmu. Walaupun saben tahun kita kaji tentang masalah ibadah puasa ini, kenapa tidak membekas pada diri kita? Kenapa tidak bergeming pada diri kita? Itulah karena kita beramal ini tidak didasari dengan ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu secara bahasa adalah menahan diri dari hal segala sesuatunya. Itu menurut bahasa. Sementara puasa menurut syariat adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, dari sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Maka Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah katakan, was-saimina was-saimat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berpuasa baik laki-laki dan perempuan, Allah akan menyiapkan ampunan yang sangat agung, ampunan yang sangat besar. Kenapa Allah siapkan? Karena ibadah puasa ini yang menilai adalah Allah langsung, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka ada keutamaan-keutamaan yang dijelaskan di dalam hadis. Ya, walaupun sering sudah saya sampaikan, kita ulang kembali karena kita kaji kembali, kita ulang kembali, itu akan membekas pada diri kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 184 Allah katakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum la ta'lamun. Jika kamu mengetahui tentang masalah puasa itu lebih baik bagi kamu, maka berpuasalah kamu. Maka sampai di dalam hadis Nabi, ketika Nabi memberitahu kepada umatnya, hei para umatku, kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Dijelaskan di dalam hadis Nabi, lau ta'lamuna ma'a'lam, lau ta'lamuna a'lam wala bakaitum katsira qalilan wala bakaitum katsira, kata Rasul. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Sampai seperti itu kalau seandainya kita mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah salat qiyamul lail yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasul ada beberapa keutamaan-keutamaan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau sudah diceritakan keutamaan ini, tidak bergeming di dalam hati kita, tidak tergelitik hati kita untuk berpacu meraih keutamaan ini, berarti samalah di dalam diri kita itu ada penyakit. Apa kata Rasul? Bahwa orang yang berpuasa itu keutamaan yang pertama, puasa itu sebagai perisai bagi dirinya, sebagai benteng. Asyamu jannatu, ya asyamu jannatu yastajinu bihal abdu minan nar. Bahwa puasa itu sebagai benteng, sebagai tameng bagi dirimu. Maka bagi seorang pemuda yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka diperintahkan oleh Rasul untuk berpuasa. Karena puasa itu luar biasa keutamaannya. Sampai dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'u." Wahai sekalian anak muda, ketika kalian mampu dengan tanggung jawab dan konsekuensinya, hendaklah kamu menikah. Kenapa? Karena menikah itu lebih menundukkan pandanganmu dan lebih memelihara kemaluanmu. Namun jika kamu tidak mampu,
fa'alaihi bisawm, maka kamu berpuasa karena puasa itu sebagai benteng bagi dirimu. Maka orang yang berpuasa itu keutamaan yang pertama dijelaskan di dalam hadis Nabi sebagai perisai, sebagai benteng, sebagai tabir bagi diri kita. Sampai dijelaskan di dalam hadis yang lain, Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdi yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajalika wajhahu an-nar 70 ghariba." Kata Nabi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 hari saja, berarti dia termasuk berjihad di jalan Allah, dan Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 ghariba, sejauh perjalanan 70 tahun. Kan luar biasa ini Bapak Ibu keutamaan yang Allah berikan. Ini masih pertama yang Allah jelaskan di dalam hadis. 70 tahun. Bayangkan kalau kita jalan dari sini setahun saja udah sampai mana itu, mungkin udah sampai Jakarta itu. Ini 70 tahun keutamaan yang pertama yang Allah jelaskan di dalam hadis Nabi. Apakah tidak tergelitik di hati kita? Apakah tidak bergeming di hati kita untuk berpacu menggapai keutamaan itu? Sungguh luar biasa kalau sudah mendengar hadis Nabi ini, tidak tergelitik pun sedikit pun untuk berpacu, beristiqomah untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas, dengan iman karena Allah Ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Sungguh kita celaka kalau kita tidak bergeming sedikit pun. Itu yang pertama. Bahkan di dalam hadis lain dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal 'ar," kata Nabi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 hari saja, maka Allah akan menjauhkan dirinya, wajahnya itu dari api neraka sejauh 1 parit. Dan 1 parit itu digambarkan di dalam hadis Nabi bainas sama'i wal 'ar, jarak antaranya langit dengan bumi. Waduh, kalau mendengar hadis ini, ya Allah ya Karim, subhanallah, keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan. Makanya ibadah puasa ini yang menilai langsung adalah Allah. Selain kita dicatat oleh malaikat laki dan atid, tapi ibadah puasa ini yang memberikan keutamaan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan yang pertama yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua yang dijelaskan di dalam hadis Rasul, ketika seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Umamah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, dullani adkhulu bihil jannah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang mengantarkan aku ke dalam surga Allah Ta'ala." Apa jawab Rasul? "Alaika bisawm la mithlalah." Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Puasa itu Bapak Ibu hanya duanya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Inilah pada saat ini kita melaksanakan ibadah yang wajib, ya, ibadah puasa Ramadan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka kalau kita berjuang di jalan Allah ini, menjalankan perintah Allah ini termasuk kita berjihad di jalan Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan diri kita ini betul-betul untuk melaksanakan ibadah puasa ini, karena belum tentu kita untuk menggapai tahun yang akan datang bisa melaksanakan ibadah puasa. Pada kesempatan ini masih ada 15 hari lagi. Dengan izin Allah, kalau masih bisa kita diberi Allah umur untuk melaksanakannya, berpaculah untuk menggapai keutamaan itu. Kemudian yang ketiga yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafaz Bukhari dengan hadis yang sangat panjang, baik poin kedua, poin ketiga dan keempat dan kelima dijelaskan dalam hadis. Yang ketiga, orang yang berpuasa itu akan mendapat pahala di sisi Allah tanpa hitungan, tanpa batasan, tidak dihitung-hitung oleh Allah, dikasih pahala, dikasih pengampunan oleh Allah terus tanpa ada batasan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu poin yang ketiga. Kemudian yang poin yang keempat, orang yang berpuasa itu akan mendapat 2 kegembiraan. Kegembiraan apa? Kegembiraan yang pertama ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Siapa seorang hamba sebagai makhluk dhaif, makhluk yang lemah, ketika itu ia berjumpa dengan Rabb-Nya.
yang menciptakan langit dan bumi dengan 6 masa, bahwa Allah itu bersemayam di atas arasnya. 7 ayat di dalam Al-Quran Allah itu bersemayam di atas arasnya. Di dalam surah Al-Arab 54 Allah mengatakan Allah bersemayam di atas arasnya. Surat Yunus ayat 3 Allah juga mengatakan di atas arasnya. Surat Ar-Ra'd ayat 2 Allah juga mengatakan di atas arasnya. Surat Toha ayat 5 juga Allah mengatakan di atas arasnya. Surah Al-Hadid ayat 4, As-Sajadah ayat 4, Al-Furqan ayat 59. 7 ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan bersemayam di atas arasnya. Maka kita tidak berani mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Jangan berani mengatakan Allah itu berada di mana-mana, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun kita tidak mengatakan secara langsung, kalau ada keyakinan seperti itu, secara tidak langsung kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bersemayam di atas arasnya. Ada hikmah yang diberitahu oleh Allah, ada yang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas aras, di langit ketujuh, di atas air, yang di situ 70.000 para malaikat silih berganti untuk menjaga aras Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bisa mengetahui apa yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan ilmu. Seperti kita diberi ilmu untuk mengetahui suatu virus atau mengetahui satu negara dengan alat komputer, itu kan ilmu Allah yang diberikan kepada kita. Tapi kita ketika melihat orang yang seperti itu, kagum kali kita, padahal itu ilmu Allah yang diberikan kepada kita masih secuil. Dan Allah bisa mengetahui apa yang terjadi di muka bumi itu dengan ilmunya. Ada seorang mad'u hari itu bertanya kepada saya tentang masalah ini. Apa katanya? Ustaz, di dalam surah Al-An'am ayat ketiga Allah sudah katakan di situ, dialah Allah yang mengetahui yang di langit dan di bumi, dan yang dirahasiakan, yang terlahir, dan apa yang sudah kamu kerjakan. Bukankah Allah ini berada di mana-mana, Ustaz? Katanya. Ada seorang mad'u jamaah bertanya seperti itu. Maksudnya itu bukan seperti itu dalam surah Al-An'am ayat 3 itu. Maksudnya itu ketika dijelaskan oleh para ulama tafsir, Ibnu Katsir dalam 3 kitab tafsirnya, Imam Tabari dalam kitab tafsirnya, dan Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, dan dalam tafsir Al-Maghribi juga dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwasanya dialah Allah yang ada di langit. Siapa yang ada di langit itu? Itulah penduduk langit, para malaikat yang kerjanya hanya patuh, keimanan tetap. Keimanan yang menaik siapa? Itulah para nabi. Keimanan yang naik turun siapa? Itulah kita ini. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Itulah kita. Yang penduduk langit dan penduduk bumi. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu bisa tahu apapun yang tersirat maupun yang tersurat dengan ilmu. Ilmu Allah itu tidak terbatas. Jangan ada sedikit pun, secuil pun kita merendahkan Allah Ta'ala, karena Allah itu luar biasa. Tidak sama dengan kita ini penglihatan manusia terbatas, pendengaran manusia terbatas. Sempat penglihatan manusia tidak terbatas, tembus bisa melihat semua apapun. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Maka itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kegembiraan yang kedua adalah ketika kita berbuka. Orang berbuka itu semiskin apapun, sesusah apapun ketika berbuka, apalagi anak-anak ketika waktunya berbuka, bentar lagi buka, senang kali dia. Kita aja yang sudah tua-tua, yang sudah peot gini aja pun ketika datang berbuka aja pun senang kita. Karena luar biasa ketika ada waktu berbuka itu suatu kegembiraan. Ya Allah, di dalam hati kita, ya Allah, pada hari ini aku sudah berhasil untuk melaksanakan ibadahmu, ibadah puasa Ramadan, ya Allah, itu semua atas izinmu ya Allah. Jadikan aku mengerjakan ini menjadi ibadah yang sangat sempurna di sisimu ya Allah, dan kau catat sebagai amal ibadah yang kau ridha ya Allah. Kan itu dia, kan gembira kita. Maka ketika kita berbuka pasti gembira. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik atau minyak kasturi. Kalau minyak kasturi itu kita taruhkan di tangan kita, begitu kita colek di tangan kita, kita cium, wangi. Coba kalau mulut orang yang berpuasa kita taruh di sini, bangke baunya, itulah. Tapi Allah lebih senang, Allah lebih cinta bau mulut orang yang berpuasa itu. Allah lebih rindu, Allah lebih senang bagi hamba-hamba yang melaksanakan perintah Allah itu karena keimanan dan keikhlasan untuk menggapai keridaan Allah Ta'ala.
Itulah Allah yang paling senang bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian poin yang keenam, keutamaan yang keenam yang dijelaskan dalam hadis Rasul, bahwa orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran itu nanti di akhirat akan memberikan syafaat itu semua atas izin Allah. Datanglah Al-Quran ini, datanglah puasa ini. Ya Allah ya Rabb, izinkan aku memberikan syafaat untuk si kita contohkanlah si Leman dan si Butet, wahai Rabb, si Ma'ruf, itu diizinkan wahai Rabb aku untuk memberikan syafaat bagi mereka, karena tanpa izinmu tidak akan bisa berlaku wahai Rabb. Engkau izinkan, kata Allah, maka puasa itu dan Al-Quran itu datang memberikan syafaat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka di dalam hadis Nabi dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita lihat umat Islam ini ketika membaca Al-Quran yang paling sibuk ketika di bulan Ramadan. Tapi ketika di luar Ramadan apa yang dibaca? Yang disibukkan apa? Hidup musik, tangtung tangtung. Engkau dia cantik ma, dia tidak jelek ma. Itu aja yang sering terdengar. Tapi bacaan Al-Quran jarang didengar. Coba kalau umat Islam ini satu hari saja dibaca Al-Quran, satu hari satu ayat, semua pada umat Islam ini mau seperti itu. Lewat rumah si bulan membaca wa sayazillahu syakirin, dan ayat lain matanukum kamasalis, lewat rumah lain gitu juga. Apa enggak indah kita gitu? Lewat pun kita, wah ada bacaan Quran, enggak ada takut-takut lagi. Umat Islam enggak ada. Ini umat Islam gara-gara takut, kenapa? Jarang didengarkan bacaan Quran nih. Karena kenapa? Umat Islam ini banyak percaya masih bid'ah, khurafat, tahyul. Masih banyak percaya dengan hal seperti itu. Apalagi anak-anak gadis kita sekarang ini, bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, masih percaya dengan ilmu perbintangan. Oh, asmara ini rezeki bulan ini sekian, ini gini, bintangmu apa? Sagittarius, apalagi Taurus, Aries, Pisces dan sebagainya, tak apalah nama-nama bintangnya. Masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Bukankah yang memberikan rezeki itu adalah Allah Ta'ala, dan Allah yang telah menulisnya dalam kitab Lauhul Mahfuz, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasira. Tidak ada suatu musibah atau bencana pun yang menimpa di bumi ini maupun pada diri kamu, melainkan Allah telah menulisnya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi sudah ditulis takdir-takdir kita ini Bapak Ibu, sudah ditulis qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 6 masa. Dan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketujuh, bahwa orang yang berpuasa itu akan diberi oleh Allah kafarat, penghapusan dosa-dosanya. Kemudian yang ke-8, orang yang berpuasa itu akan disediakan oleh Allah satu pintu, dan pintu itu hanya bisa dimasuki bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ketika orang yang berpuasa itu sudah masuk dalam pintu itu, ia akan diberi minum, dan ketika sudah diberi minum, ia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah diri kita ini ketika kita melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, tiada lain ada untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam ketika di bulan puasa ini kan nampak kebersamaannya ketika. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, jadikan diri kalian ini kul kal yadain wala takul kal udain. Jadikan diri kalian itu seperti kedua tangan. Jangan jadikan diri kalian itu sebagai kedua kuping. Bagaimana kedua tangan itu? Kalau tangan kiri yang gatal, mana yang garuk Bapak Ibu? Tangan kanan. Kalau tangan kanan yang gatal, mana yang garuk? Tangan kiri. Kalau keduanya gatal-gatal, garuk-garuan. Kan itu dia. Jadi ada kebersamaan itu di bulan puasa. Makanya di bulan puasa ini suatu luar biasa kebersamaan yang Allah berikan kepada kita untuk kita itu mendekatkan diri kepada, selain mendekatkan diri kepada Allah, dan kita juga bersosial, mengenal lebih dekat kepada saudara-saudara kita. Tapi kalau enggak bulan puasa kan jarang kali umat Islam masuk ke dalam masjid rumah Allah. Yang luar biasa, padahal orang beribadah di rumah Allah ini keutamaannya sangat luar biasa. Maka jadikan diri kita itu seperti kedua tangan. Tengok kalau orang berbaris Bapak Ibu,
Tangan kanan yang kaki kiri melangkah, tangan kanan ke depan. Kaki kiri kaki kanan melangkah, tangan kiri yang di depan. Jadi kalau kedua-duanya maju ke depan-depan, nggak ada kebersamaan, bagaimana? Tangannya dua-dua ke depan. Ya ujung-ujungnya kayak pampir, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan diri kita ini seperti kedua tangan, jangan jadikan diri kita ini seperti kedua telinga. Kalau jadikan diri kita ini sebagai kedua telinga, tengok, masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Maka kata Imam Al-Ghazali luar biasa. Imam Al-Ghazali menganalogikan hal yang seperti ini supaya kita mengerti bahwa jadikan diri kita ini seperti kedua tangan supaya adanya kebersamaan di antara sesama muslim ini. Tengok, kalau lurah RW masuk ke masjid, buka sepatu enggak? Buka sepatu. Apalagi camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Presiden sekalipun masuk masjid, buka sepatu. Itulah menunjukkan kekompakan bahwa di antara muslim ini ketika masuk di rumah Allah itu semuanya sama. Yang membedakan adalah nilai takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada bahasa tubuh saya yang tidak berkenan untuk menyampaikan, atau tutur bahasa saya yang tidak berkenan di hati ibu, bapak ibu sekalian, para tuan-tuan guru saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia itu tempatnya salah. Manusia itu adalah manusia taib, kullu bani adam khata' wa qarana at-tawwabun. Manusia itu adalah manusia taib yang tempatnya salah. Manusia yang mau salah ada mau memperbaiki, itulah manusia yang terbaik. Dan saya tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku mohon ampun kepadamu serta bertobat kepadamu. Fastabiqul khairat, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.